pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di bisnis Anda. Dan kita masih bersama Ibu Runi dari Telaga Batik. Nah pemirsa, bisa dilihat di sini saya sudah bersiap-siap bersama Ibu Runi, pastinya akan memulai belajar membatik. Dan ini saya sangat senang sekali pemirsa bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari Ibu Runi Telaga Batik. Nah pemirsa, kita sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kita sambil ini apa Bu? Jadi kita proses namanya menembok. Menembok. Jadi setelah proses canting pertama, terus kita kasih warna, terus kita tutup warna yang ingin kita tutup seperti itu. Dan itu kita bisa mempergunakan canting. Boleh teh diambil cantingnya? Ini cantingnya. Ya, terus di ini dulu biar panasnya cocok. Nah pemirsa, ini ternyata ini malam ya Bu ya? Ya, malam. Malam atau lilinnya itu sangat panas. Jadi pemirsa di rumah jika ingin mencoba untuk membatik, hati-hati karena memang ini sangat panas sekali ya. Mungkin Ibu punya cerita saat sedang membuat batik, ketumpahan panasnya lilin atau seperti apa Bu? Pernah ada cerita nggak Bu? Banyak. Ya karena namanya kita pembatik, kadang-kadang bukan bahan aja yang dibatik, kulit pun kena batik juga. Nah pemirsa, makanya dari itu kita harus hati-hati ya kalau pemirsa ingin mempraktikkan mungkin ya Bu ya di rumah ya, harus lebih berhati-hati karena ini betul-betul panas ya Bu. Teh Desi ambil. Oke, kita mulai ya pemirsa ya. Bawa ke sini. Ini langsung ke sini aja Bu? Ya, langsung ke sini, ke warna yang ingin kita tutup. Oke, wah. Nah ini namanya menembok. Ini kita sedang menembok ya. Jadi yang ditembok itu bukan yang ada di dinding saja, tapi ternyata batik ini menembok ya Bu ya. Oke Bu, mungkin kita sambil ngobrol boleh ya Bu? Boleh. Ibu dalam berbisnis seperti sekarang ini, Ibu pernah nggak sih Bu berada di titik terendah Ibu? Mungkin pernah terjadi kegagalan, terus bisnisnya tidak jalan dan lain-lain gitu Bu. Mungkin bisa ceritakan ke pemirsa di rumah? Pernah ya. Di titik terendah sekali waktu itu usaha bangkrut. Jadi 2 mobil melayang. Waduh, jadi ilmu bisnisnya nggak murah gitu ya. Iya. Saya pernah di titik terendah yang sampai akhirnya teman pun takut ketika kita deketin. Jadi karena takut dipinjam, takut itu. Tapi justru saya tidak menyerah, tidak sampai di situ saja. Jadi saya berusaha bangkit kembali, dikaji ulang lagi dulu kenapa bisa terjadi seperti itu. Terus saya kan orang Padang teh. Oh Ibu teh dari Padang. Ya mohon orang Padang ya. Mungkin kalau kami orang Padang nih kalau untuk mental usaha jatuh bangun tapi terus kembali. Teh Desi itu sebenarnya kita punya bisa cara lain lagi. Kalau Teh Desi tidak terbiasa memakai canting, kalau untuk menembok ya, khusus menembok, kita bisa pakai kuas. Ternyata pemirsa kita bisa pakai kuas yang lebih mudah ya Bu ya. Tadi saya megang cantingnya aja takut tumpah-tumpah sebetulnya. Nah tapi direndam dulu kuasnya sedikit, biar ini nih biar lentur. Gitu. Setelah lentur, tetap ini tetap ke pinggir, baru ke sini. Dan ini lebih mudah. Oke. Karena tidak perlu kontrol untuk biar malamnya jatuh ya. Oh iya pemirsa, ternyata lebih mudah. Ini kayak kita sedang melukis aja di atas kertas ya Bu ya. Iya. Tapi harus tetap hati-hati pastinya karena ini malamnya betul-betul panas. Oke deh Ibu, mungkin tadi bisa dilanjutkan Bu ceritanya saat Ibu sampai kehilangan 2 mobil. Ya, waktu itu saya kaji ulang lagi, kenapa bisa terjadi. Ternyata pelajarannya satu, tidak fokus di usaha. Karena waktu itu kan saya masih kerja. Saya masih kerja, jadi tidak fokus usaha gitu kan. Terus pengawasan yang kurang. Jadi karena saya kerja, saya terlalu percaya sama orang, seperti itu. Tapi setelah akhirnya sampai 6 tahun baru bisa bangkit kembali dari titik terendah itu. Tapi justru sekarang saya jadi kerjaannya keliling ke sana kemari, berbagi ilmu bagaimana cara biar bisa bangkit kembali untuk teman-teman UMKM seperti itu. Iya. Nah Ibu tadi Ibu kan mengatakan bahwa Ibu berkeliling pemirsa untuk
membagikan ilmu ibu ya, dan mungkin sambil mempromosikan batik yang dibuat oleh ibu sendiri. Nah, ibu ada nggak sih bu suka dukanya saat ibu sedang mempromosikan atau sedang mendidik masyarakat tentang batik ini bu? Banyak, karena mereka tidak tahu batik, tapi banyak juga yang penasaran. Kalau cerita sedihnya ya mungkin banyaknya penolakan harga mahal. Penolakan harga mahal. Karena ketika kita promosikan mereka mendingan beli daster murah, harga murah. Tapi ketika saya nawarkan batik Bekasi itu masyarakat langsung enggak deh mahal gitu kan. Karena mereka nggak paham. Jadi makanya perlu sosialisasi lagi dari pemerintah untuk masyarakat itu biar kenal batik. Jadi bukan printing. Iya. Ya, seperti itu. Kalau untuk antusiasnya sendiri, pernah di tahun berapa itu ya di PRB yang di Sukatani, kami dapat juara 1 karena pengunjung terbanyak. Bayangkan sehari itu, karena mereka penasaran, apa sih itu batik gitu kan. Stand itu kan buka jam 10, tapi kan saya ingin ninggalin kartu nama. Itu jam 8 udah pada WA, ibu saya udah di depan stand. Itu ya rasa penasaran masyarakat sendiri juga untuk batik itu apa gitu kan. Mereka karena waktu itu kita kan kasih praktek, pulang bawa sapu tangan seperti itu. Ya suka dukanya banyak sih ya. Sukanya saya bisa kenal pejabat pemerintah semua karena pastinya sasaran market saya karena di masyarakat agak sulit ya pasti di pemerintahan juga ya Bu. Untuk saat ini 80% masih di pemerintahan market kita. Iya. Karena memang masyarakat sendiri ya Bu ya, seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa masyarakat itu kurang mengerti mengenai batik. Betul. Dengan yang tadi Ibu bilang itu ya yang di print itu ya Printing. Bu. Printing. Tekstil sih sebenarnya itu. Oh, itu bisa berbeda ya Bu ya sebetulnya ya. Yang dipakai masyarakat sekarang itu yang harga murah itu biasanya tekstil bermotif batik. Jadi bukan karya seni. Kalau batik ini istilah kata kita mengangkat budaya, sebuah karya seni ya pastinya akan berbeda seperti itu. Cuman karena sudah terlanjur di masyarakat itu mengenalnya itu printing, ya kita agak sulit. Kecuali kalau mungkin di daerah-daerah memang penghasil batik, karena mereka sudah tahu dari kecil mereka pasti kegiatan sehari-hari di lingkungan seperti itu. Iya, jadi memang beda ya pemirsa untuk batik yang seperti sedang saya buat ini adalah karya seni ya Bu ya. Betul. Dan memang bisa dijual dengan harga segitu karena worth it Ibu, karena memang pengerjaannya yang sulit, juga motifnya yang cantik, pasti seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu mungkin kita bisa udah dulu nih ya. Ini saya udah cocok nggak nih jadi pembatik? Gimana Teh? Nyobain? Seru juga sih. Seru juga. Kayaknya saya pengen nyobain 1 lembar 2 meter bikin batik sendiri. Mungkin nanti saya boleh main ke home industrinya Ibu. Untuk semua masyarakat Kabupaten Bekasi juga kalau yang ingin belajar boleh ke tempat kita. Nah pemirsa, nanti kita boleh belajar batik langsung dari Ibu, dan juga masih banyak juga kru di sana ya Bu. Betul. Oke pemirsa, tadi itu Ibu sudah menceritakan suka dukanya menjadi seorang pebisnis ya Bu ya. Dan juga pemirsa, kita masih berlanjut ke pertanyaan lain Ibu punya cita-cita nggak sih Bu yang belum tercapai, yang ingin Ibu capai juga tentang batik ini, atau tentang usaha Ibu dan hal-hal lain Bu yang belum Ibu capai? Cita-cita saya sih saat ini untuk batik sendiri ya, pengen punya galeri, pengen punya galeri, tempat sendiri yang kita bisa lebih berekspresiasi gitu, mungkin lebih membuat batik dengan lebih banyak lagi seperti itu. Terus ya seperti moto kami tadi itu, batik Bekasi mendunia. Amin. Cita-cita saya bisa membawa bangga Kabupaten Bekasi dengan melalui batik seperti itu. Kita bisa ke provinsi, bisa nasional juga, RI 1 pakai Telaga Batik. Amin, semoga RI 1 bisa memakainya ya Bu ya. Iya, dan saya juga ingin punya produk seperti yang saya bilang tadi, dengan skala lebih besar,
batik itu gamis dengan batik kami, insya Allah itu desainnya tidak akan sama dengan yang lain, motifnya seperti itu. Banyak sih Desi cita-cita yang ingin diwujudkan. Oke Ibu, tadi kan Ibu pernah mengalami pasang surut dalam berbisnis ya Bu ya? Betul. Ada nggak sih Bu seseorang atau siapa sosok yang menjadi motivasi terbesar Ibu sehingga saat Ibu jatuh bisnisnya Ibu ingin naik lagi, ingin berusaha lagi? Ada nggak sih Bu, siapa? Ada. Siapa Bu, bisa Beliau disebutkan? orang hebat yang selalu ada di sisi saya. Siapa tuh Bu? Yang selalu mensupport saya dan memahami semua kegiatan saya. Suami tercinta ya. Karena kalau tidak izin beliau, saya tidak akan bisa untuk ikut belajar, tidak akan bisa untuk kesana kemari, tidak akan bisa karena dari izin beliau lah langkah saya menjadi berkah seperti itu. Jadi motivasi tertinggi saya adalah suami. Ya, suami dan pastinya juga anak-anak ya Bu ya. Anak-anak. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah selalu ada di sisi Ibu sehingga bisa membuat karya-karya yang sangat indah. Dan saya juga masih penasaran nih, Ibu kan ini karyanya udah banyak banget nih Bu. Tapi Ibu masih ada nggak sih Bu rencana membuat motif baru di akhir-akhir dekat ini mungkin? Ada, tadi seperti yang saya ceritakan yang lagi dikerjakan itu yaitu motif nganco sama batu lio. Oh, yang tadi itu ya Bu, batu lio dari daerah Cibarusa. Saya kemarin tuh sepanjang jalan Cibarusa yang di belakang banget. Ternyata rumahnya masih jaraknya 0,5 kilo satu. Oh, iya. Dan Kabupaten Bekasi itu luas sekali ya. Mungkin kalau daerah Cikarang kota semua, coba jalan ke pinggir-pinggir itu. Iya. Kalau dari Cikarang, Ibu dari Cikarang Barat ya? Cikarang Barat. Ibu sudah menciptakan belum batik yang khas Cikarang Barat itu sendiri? Ada dong, yang mana pastinya. nih, Bu? Karena yang pertama kali akan kita bikin itu ya pasti Cikarang Barat. Cuman motifnya ada di baju di belakang itu motif saung ranggon. Oh, yang saung ranggon itu dari Cikarang Barat Ibu? Betul, saung ranggon itu karena ada di Desa Cikedokan. Oh, begitu. Seperti itu. Yang tadi nih Bu, ada 2 motif yang sudah Ibu rencanakan akan dibuat mungkin ya. Sekarang sudah sampai mana Bu progresnya? Sedang dalam pembuatan ininya, capnya. Oh, jadi Ibu memang sudah ada konsepnya? Sudah. Tinggal bikin untuk capnya aja. Sudah diskusi juga, sudah dapat desainnya tuh udah fix gitu seperti. Oh, jadi Ibu nih seandainya Ibu mendapatkan inspirasi dari Cibarusa ingin membuat batu lio, Ibu harus berdiskusi dulu dengan siapa Bu? Saya tuh berdiskusi dengan ahli budaya ya, karena memang kemarin belajar sama ahli wasra itu cari budayawan. Karena yang akan tahu tentang Kabupaten Bekasi itu pastinya budayawan. Jadi saya mulai ke teman-teman budayawan, walaupun belum semua, saya masih banyak PR mengunjungin sesepuh-sesepuh itu untuk tahu Kabupaten Bekasi seperti apa. Oke Ibu, semoga desain terbaru Ibu segera launching dan bisa dipromosikan ke masyarakat luas di Kabupaten Bekasi dan semoga bisa juga tersebar di seluruh Indonesia ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri bisnis Anda hari ini, ada salah satu pertanyaan lagi nih Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan bagi generasi muda dan masyarakat luas untuk terus semangat berbisnis, untuk memulai bisnis, mungkin Ibu bisa menyampaikan? Buat anak-anak muda milenial sekarang, pastinya kalian punya kesempatan yang lebih luar biasa, karena apa? Kalian ada di zaman yang semuanya serba gampang didapat. Kalau ilmu susah dicari, tinggal buka Google seperti itu. Saya belajar batik tuh di umur 37 tahun. Asli Padang. Di Padang tidak ada batik. Tapi karena keinginan kuat, tekad kuat, itu bermalam-malam saya buka Google itu karena apa? Dia rumusnya rumus kimia. Jadi tidak segampang yang dilihat orang. Pewarna itu tidak seperti yang terlihat hijau. Kalau warna wantek itu kan udah hijau, ungu, biru. Kalau pewarna batik itu tidak semua warna itu cuma putih semua. Tapi kita padu A tambah B tambah C jadi biru. Nah, mataharinya nanti beda sedikit akan jadi biru tua, biru muda, dan macam-macam seperti itu. Jadi kalau saya yang di umur seperti ini saja sudah bisa, kenapa yang muda tidak bisa? Jangan pernah takut mencoba.
Jangan selalu diawali dengan rasa takut. Saya percaya insya Allah, ayo mari kita sama-sama mengangkat budaya daerah kita. Mari sama-sama kita berjuang untuk biar budaya ini tidak tergilas zaman seperti itu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali motivasinya. Semoga pemirsa di rumah, generasi muda ya Bu ya, generasi zaman sekarang ini bisa lebih inovatif lagi. Betul. Dibandingkan dengan, mungkin tadi Ibu mengatakan bahwa usia Ibu sudah tua. Waktu mulai pertama kali belajar batik. Nah sekarang mungkin pemirsa di rumah, semoga motivasi dari Ibu dapat bermanfaat ya Bu ya. Dan terima kasih banyak Ibu telah hadir di sini dan mengajari saya membatik ya. Pemirsa jangan lupa tetap saksikan bisnis Anda di episode selanjutnya. Ibu juga terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas motivasinya dan semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Ya pemirsa di rumah juga semoga sehat selalu di era pandemi. Betul. Seperti sekarang ini, tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya. Terima kasih, saya Desintia Inten dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.